Jadi kolam ini cukup unik. Kenapa gue bilang cukup unik? Karena desainnya itu by Java, tapi pengerjaannya itu by Trisno Koi. Jadi ini kita kolaborasi bareng sama Trisno Koi. Java itu kalau bikin kolam koi, kalau ngedesain kolam koi, kenapa unik? Karena di sini kita pakai 7 pompa. Kalian bisa bayangin kan, banyak banget 7 pompa. Kalian bisa lihat di sini pipanya itu banyak banget, mulai dari bottom drain sampai skimmer, terus abis itu pompa kolamnya juga, turnover pompanya juga banyak. Jadi kita bakal spill satu-satu videonya. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Kali ini gue lagi di daerah Alam Sutra. Jadi mau mereview sebuah kolam. Jadi kolam ini cukup unik. Kenapa gue bilang cukup unik? Karena kolam ini desainnya itu by Java, tapi pengerjaannya itu by Trisno Koi. Jadi ini kita kolaborasi bareng sama Trisno Koi. Jadi Trisno Koi yang membangun konstruksinya semua segala macam, tapi desain pipingnya sama desain filternya itu by Java. Karena kenapa? Karena Java itu punya sedikit sistem yang cukup berbeda, cukup unik, berbeda dari kolam-kolam koi yang pada umumnya. Karena kenapa? Karena kita itu sukanya pakai turnover gede. Jadi kita sukanya pakai pompanya banyak, terus pipa-pipanya juga banyak. Jadi kalian bisa lihat di sini pipanya itu banyak banget, mulai dari bottom drain sampai skimmer, terus abis itu pompa kolamnya juga, turnover pompanya juga banyak. Jadi kita bakal spill satu-satu videonya. Jadi kolam ini itu sekitar 30 tonan dimensinya, dan di sini filternya itu sekitar 30%-an lah, nggak terlalu gede filternya. Ini di bawah gue ini ada filter. Di chamber pertama itu kita sistemnya itu pakai collecting chamber. Nah, kenapa kita pakai collecting chamber? Karena di chamber keduanya itu kita sudah menggunakan RDF. Jadi kalau mau masuk ke RDF itu harus ada collectingnya dulu. Jadi collectingnya itu sekalian untuk mengatur leveling airnya ini. RDF yang kita pakai di sini tuh pakai RDF Kuria T50. Kenapa kita pakai T50? Karena biar maksimal aja, biar penyaringannya lebih besar. Karena perbedaan dari Kuria T50 sama T30 itu ada di dimensi screen-nya sama di dimensi pipanya. Nah, pipanya di sini itu kita pakai pipa 8 in 2 biji untuk connecting antara chamber leveling, chamber collecting tadi sama RDF-nya itu kita pakai pipa gede. Jadi dengan pipa gede ini enaknya itu kita bisa pakai pompa yang banyak juga. Habis itu lanjut chamber berikutnya, chambernya itu ada 2 chamber biological filter. Terus habis itu di sini itu di bawah kaki gue persis, ini ada chamber pompa. Nah, yang tadi gue bilang kenapa unik Java itu kalau bikin kolam koi, kalau ngedesain kolam koi, kenapa unik? Karena di sini kita pakai 7 pompa. Kalian bisa bayangin kan, banyak banget 7 pompa. Nah, dari 7 pompa itu kita sebar jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik di dalam kolam dan ada 3 titik baki shower. Jadi kita bikin baki showernya juga. Nah, kenapa kita sebar segini banyak titik-titiknya? Karena yang pertama, karena pompa yang kita pakai di sini kita pakai pompa Aquadream yang 22.000, itu tenaganya cukup besar. Kalau kita jadiin cuma 1 pipa, pasti nanti arusnya itu kencang banget. Arusnya kencang banget, ikannya nanti jadinya berenangnya jadi susah kan. Nah, makanya dari 1 pompa ini biasanya kita cabang jadi 2 output. Nah, makanya di setiap dinding ini ada 2 output, 2 output, 2 output, 2 output. Jadi di sini itu kita pakai 4 pompa. Yang di sini pakai 3, jadi total gue bilang ada 7 pompa. Nah, untuk pipa-pipa yang dari pompa ini gue bilang agak unik lagi karena di semua dinding itu ada pipa-pipa turnover dari pompa. Jadi pipa yang di bawah kaki gue persis ini dia ngarahnya nembaknya ke sana. Nah, terus yang di depan sana dia nembaknya ke arah depan sana. Terus yang di dinding sebelah sana itu nembaknya ke arah kamera, dan yang terakhir ini yang dari sisi sini nembaknya ke arah gua ke sini.
Kenapa dibikin kayak gitu? Karena gue mau bikin perputaran airnya jadi muter kayak gini. Nah, jadi muter kayak gini, terus habis itu kotoran semua akan ngumpul di tengah dan akan masuk ke bottom drain. Jadi konsepnya emang dibikin berputar kayak gini. Itu yang gue contoh dari kolamnya Pak Dua Ivan. Jadi kolam ini desain pipingnya itu gue contoh banget sama kolamnya Pak Dua Ivan. Makanya gue bilang kolam ini agak sedikit unik karena itu dia pipanya banyak, pompanya banyak, terus bottom drainnya juga banyak, pergerakan arusnya juga kita bikin bener-bener gimana caranya nih air harus berputar, nggak boleh ada air yang tenang. Jadi maksudnya airnya tetap bergerak dengan arus yang nggak boleh terlalu deres, makanya kita pecah-pecah kayak gini. Tapi turnovernya juga kenceng. Nah ini kalian bisa bayangin aja, kita ada 7 pompa kali 22.000. Berarti berapa tuh? 7 kali 22, 154.000 liter per jam pompa yang kita pakai di sini untuk kolam sekitar 30 sampai 40 ton ini sama filter ya. Jadi kalian bisa bayangin kan pompanya banyak banget. Dan ada yang cukup unik. Di sini kalian bisa lihat bottom drain ini kan ini nggak ada tutupannya nih. Kalian bisa lihat tutupannya nggak ada pakai apa yang model dome gitu yang ada bolong-bolongannya nggak ada, tapi kita udah siapin tutupan bottom drain itu di sana. 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 tutupan bottom drain. Itu belum kita pasang karena ini baru kita selesai dicat. Ini baru banget selesai dicat, jadi kita belum bisa pasang itu. Nanti kalau ini udah kering baru nanti kita pasang tutupan itu. Nah jadi tutupannya itu nanti tinggal kita taruh di atasnya lubang-lubang bottom drain ini. Dan pipa yang kita pakai di sini pipanya juga gede-gede. Bottom drainnya itu kita pakai pipa 4 inch 5 biji, skimmernya itu kita pakai pipa 2 inch 1, 2, 3, 4 piece. Jadi bener-bener ini bakal banyak banget pipa, makanya gue bilang kalau settingannya Java itu agak unik. Jadi kita mainnya full pakai pipa-pipa banyak kayak gini. Nah, ini kolamnya next itu habis dari tahap ini kita mau besok itu kita mau ngisi air di sini. Habis kita ngisi air, kita juga mau sterilin kolam. Jadi nanti di next video itu gue bakal spill ke kalian gimana caranya Java itu mensterilkan kolam. Jadi biasa juga ada orang bilang pakai gedebok pisang, terus ada yang pakai PK. Nah, kalau Java besok agak berbeda untuk sterilin kolam. Nah, besok ini kita ngisi air, setelah ngisi air kita sterilin, setelah sterilin baru kita ngisi media-media yang ada di sini. Media ini rencananya kita mau pakai full semua pakai Neomedia. Jadi dari collecting, habis collecting RDF, habis RDF itu kita mau pakai full Neomedia. Nah, Neomedia yang kita pakai di sini itu kita pakai Neomedia tipe soft. Kenapa sih kita pakai Neomedia tipe soft? Kenapa nggak pakai pure aja? Karena untuk di kolam ini kita mau ngejar target pH-nya itu di bawah 7. Untuk apa? Karena kalau pH kita di bawah 7 itu akan jauh lebih aman untuk kolamnya. Karena amonia itu dia akan berubah jadi amonium di saat pH-nya di bawah 7. Tapi kalau pH-nya di atas 7, amoniumnya itu akan berubah jadi amonia. Jadi makanya kolam ini kita set pH-nya di bawah 7 biar tidak terjadi amonia spike. Oke, jadi Neomedia Soft ini dia berguna sekali untuk menurunkan pH di kolam kalian atau di akuarium kalian. Selain dia punya SSI yang tinggi, dia punya kemampuan mengolah amonia, tapi dia juga kalau Neomedia Soft itu dia mampu untuk menurunkan pH di dalam kolam. Nah, jadi Neomedia Soft ini juga udah dipakai juga di kolamnya Pak Dua Ivan. Dia bikin pH-nya itu di angka 6,8. Jadi memang pH di bawah 7 itu jauh lebih aman, jauh lebih enak untuk ikan-ikan koi sih. Kalau menurut kita ya, jadi ada beberapa orang juga alirannya sukanya pH-nya 7, ada yang suka 7,5, tapi kalau Java sendiri kita sukanya pH-nya di bawah 7. Abis ini kita ke depan, di depan itu udah ada vet, karena nih ownernya udah mulai karantina ikan. Jadi kita coba lihat ikan-ikan yang di depan ya. Oke, jadi ini dia. Ini ownernya niat banget sih sampai bikin tempat karantina. Nah, ini tempat karantina, jadi sebelum ikan masuk ke dalam kolam, itu lagi di karantina. Jadi itu kolamnya belum jadi, tapi ownernya udah beli ikan terus nih. Dan ini metode karantinanya kita di sini pakai vat diameter 2 meter. Terus habis itu kita kasih aerator. Di sini aeratornya kita pakai Helea yang ACDC.
Kenapa kita pakai SDC? Ya nanti biar kalau mati lampu tetap aman. Dan gua mau ngasih sedikit tips ke kalian buat yang mau karantina. Nah, di sini gunanya karantina itu adalah untuk menghilangkan parasit atau bakteri yang ada di ikannya. Nah, di sini nih gue spill nih obat-obatnya nih ya kalau buat ikan. Nah, di sini kita pakai Sikem Paragat. Nah, Paragat ini gunanya itu untuk menghilangkan bakteri yang ada di ikan kalian. Nah, cara pakainya itu ada semua di belakang sini. Satu tutup ini tuh 40 liter air. Dan nanti di besokannya itu harus kita kasih lagi selama 1 minggu. Jadi harus dikasih terus, diulangin terus selama 1 minggu. Jadi nanti kalau kalian mau ngilangin parasitnya, itu kalian bisa pakai namanya Sikem Cupramin. Dan selain itu, ini penting banget buat kalian yang untuk karantina ikan. Kalian harus stok ini nih, ini Sikem Prime. Karena Sikem Prime ini tuh berguna untuk yang pertama ngilangin kaporit. Jadi kalau misalnya kalian pakai RPDHM, kalian pakai ini tuh bisa untuk menghilangkan kaporit. Terus yang kedua, karena kalau karantina gini itu filternya basic banget nih, kayak di sini cuma pakai tong gini doang. Nah, otomatis kan filternya tidak bisa maksimal. Nah, untuk itu kita pakai Prime ini untuk menghilangkan amonia yang ada di dalam kolam. Jadi kalau untuk kaporit itu kalian bisa pakai satu tutup ini 5 mili untuk 200 liter air. Cuman tapi kalau misalnya kalian mau ngilangin amonia itu kalian pakai 3 kali dosis. Jadi kalau misalnya air kalian 200 liter, kalian harus pakai 15 mili untuk ngilangin amonia. Jadi kalau amonia itu kalian harus triple dose ya. Nah, jadi ini dia tipsnya buat temen-temen yang mau karantina ikan. Jadi pastiin dulu nih amonianya nggak ada. Kenapa? Karena kalau ada amonianya, kalian percuma karantina, kalian percuma kasih obat-obatan karena ikannya juga akan tetap sakit karena dari amonianya itu. Nah, habis itu kalau amonia udah kalian bisa atasin, kalian bisa pakai Sikem Paragat untuk menghilangkan bakteri yang ada di dalam kolam, ya di ikan. Terus kalau kalian mau ngilangin parasit, itu kalian bisa pakai namanya Sikem Cupramin. Lalu habis itu di sini lebih edan lagi sih orangnya sampai pakein chiller. Kenapa? Karena nanti di kolam sana juga nanti dipasangin chiller. Jadi ikan ini mau dibiasakan di temperatur 25 derajat. Jadi dari awal ini emang ownernya itu udah kasihin chiller biar nanti di saat kolamnya udah jadi, udah siap masuk ikannya nggak kaget karena temperaturnya sama-sama di 25 derajat. Oke guys, jadi sekian dulu video dari gua, updatean gua tentang kolam ini. Jadi kolam ini desainnya itu bener-bener agak unik karena kita menggunakan metode yang turnover besar dan pipa-pipanya juga, bottom drainnya juga banyak. Terus habis itu desain arusnya itu kita bikin juga berputar, jadi makanya gue bilang kolam ini agak unik. Dan ini desainnya by Java, kolamnya itu dikerjakan oleh Trisno Koi. Jadi nanti kita bakal update lagi kolam ini kelanjutannya seperti apa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.